Selamat pagi Pak Fuad dan teman-teman. Hari ini saya, Melati Bunga Meyarsono, akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor pemutusan hubungan kerja. Latar belakang yang pertama, seperti yang kita ketahui, peristiwa pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia memberi kerugian yang sangat besar dan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Salah satu kerugian besar yang dialami masyarakat ialah pada sektor perekonomian yang menjadi melemah saat ini. Pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan salah satu dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini dapat terjadi dikarenakan aktivitas ekonomi tidak bisa bekerja secara normal, dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Hal ini mengakibatkan hanya 50% pekerja dipekerjakan dan 50% lainnya terpaksa harus tidak dipekerjakan. Hal ini mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. Untuk rumusan masalah, berdasarkan variabel penelitian, terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia terutama terhadap PHK. Yang kedua, bagaimana angka pengangguran saat pandemi COVID-19 dan apakah terdapat hubungan antara kasus COVID-19 dengan tingkat pengangguran di Indonesia. Adapun batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh pemutusan hubungan kerja terhadap ekonomi Indonesia. Lonjakan jumlah pengangguran dikarenakan pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19 dan keadaan ekonomi Indonesia saat terjadi COVID-19. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama memberikan pemikiran terhadap pembaca untuk mengetahui dampak COVID-19 pada ekonomi Indonesia sangatlah serius terutama dalam bidang PHK. Yang kedua adalah sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dampak lonjakan PHK terhadap ekonomi Indonesia dikarenakan COVID-19. Tujuan dari terbentuknya penelitian ini adalah untuk mengetahui efek pandemi COVID-19 terhadap penurunan perekonomian di Indonesia, khususnya lonjakan PHK yang sudah terjadi saat pandemi dimulai. Penelitian ini dilakukan menggunakan struktur yang telah ada. Dalam riset ini akan dibagi menjadi 5 bagian atau 5 bab yang setiap babnya akan difokuskan kepada topik yang relevan sehingga mencapai tujuan penelitian. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tujuan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan terakhir bab 5 sebagai penutup. Next ada tinjauan pustaka. Pada akhir tahun 2019, dunia dihebohkan dengan sebuah kasus pneumonia yang tidak terduga berasal dari kota Wuhan, Cina. Negara tersebut mengidentifikasikan penyakit ini sebagai coronavirus atau COVID. Akibat dari pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada perekonomian global. Untuk pertumbuhan ekonomi, seperti yang kita tahu, pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan termasuk Indonesia. Hal ini tentunya disebabkan oleh wabah yang melanda di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan aktivitas masyarakat terbatas dan hanya diam di rumah yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian negara. Pada gilirannya berakibat pada pemutusan hubungan kerja yang terjadi di banyak perusahaan. Next ada pengangguran. Pengangguran merupakan merupakan seorang yang sudah termasuk dalam golongan angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Salah satu jenis pengangguran adalah pengangguran terbuka. Next ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pemutusan hubungan kerja memiliki arti pengakhiran hubungan kerja dikarenakan suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya kewajiban dan hak antara pekerja dan perusahaan. Ragam dan bentuk PHK dapat dilihat dari jumlah pekerja yang diberhentikan. Oleh karena itu dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu PHK individu, kelompok, dan massal. Beberapa pekerja tidak di PHK namun dilihat dari segi jangka waktu berlakunya PHK. Dapat dibedakan atas PHK yang bersifat sementara dan permanen. Dampak PHK. Menurut data yang didapat pada data box yang diambil dari Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa sektor paling besar melakukan PHK saat pandemi COVID-19 adalah pada bidang jasa, yaitu agen dan perantara penjualan, yaitu sebesar 10,1%. Variabel dan definisi variabel. Untuk kasus COVID-19, dalam penulisan ini, kasus COVID-19 pada tahun 2020 di Indonesia dijadikan sebagai variabel bebas atau variabel independent atau X. Saya ingin melihat bagaimana COVID-19 dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. Next, ada pengangguran di Indonesia, yaitu
tingkat pengangguran di Indonesia dalam penulisan ini merupakan variabel terikat atau variable dependent atau Y. Tingkat pengangguran Indonesia dapat dihitung dengan cara jumlah yang tidak bekerja dibagi dengan angkatan kerja dan dikalikan 100%. Untuk metode penelitian, saya menggunakan dua metode, yaitu pertama analisis korelasi dan kedua regresi linear sederhana. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi yang bertujuan untuk menggambarkan data dan membuktikan adanya hubungan COVID-19 dengan tingkat pengangguran. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan regresi linear sederhana yang dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak COVID-19 berpengaruh terhadap tingkat pengangguran Indonesia untuk setiap provinsinya. Adapun hipotesis yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut. H0 terdapat hubungan berbanding lurus antara COVID-19 dengan tingkat pengangguran di Indonesia, dan H1 terdapat hubungan berbanding terbalik antara COVID-19 dengan tingkat pengangguran di Indonesia. Untuk riset sebelumnya, menurut data pada BPS, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2020 adalah sebesar 130,22 juta orang. Sedangkan angkatan kerja di Februari 2020 mengalami penurunan sebesar 2 juta orang. Hal ini diakibatkan karena adanya PHK. Dapat disimpulkan juga bahwa terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang bekerja hampir 2%, yang dapat dilihat dari grafik pada PowerPoint ini. Next, ada metodologi penelitian. Untuk metode pengumpulan data, saya mencari data sekunder di mana data ataupun informasi yang didapatkan tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui perantara atau pihak yang telah melakukan pengumpulan data. Saya mendapatkan data tingkat pengangguran berdasarkan provinsi di Indonesia melalui situs website Badan Pusat Statistik atau BPS. Tidak hanya tingkat pengangguran saja, tapi saya juga mengambil data jumlah populasi berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Selain itu, saya juga mendapatkan mengumpulkan data COVID-19 pada tahun 2020 berdasarkan provinsi. Data tersebut didapatkan melalui website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk prosedur analisis data, yang pertama ada analisis korelasi. Setelah mendapatkan data dan menganalisis data, saya mencari tahu seberapa besar korelasi antara variabel tingkat pengangguran di Indonesia per provinsi di tahun 2020 terhadap kasus COVID-19 pada tahun 2020. Dengan mengetahui seberapa besar korelasi antara dua variabel, maka dapat diketahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Dengan ini, saya dapat mengetahui jika terdapat perubahan pada suatu variabel akan mengakibatkan perubahan untuk variabel lainnya. Selanjutnya, saya juga melakukan regresi linear sederhana. Saya mengolah data dan menggunakan regresi linear sederhana untuk mengetahui seberapa besar dampak COVID-19 pada tahun 2020 berpengaruh kepada tingkat pengangguran setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Adapun persamaan model regresi yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel dependent, A adalah bilangan konstan, B adalah koefisien variabel bebas, dan X adalah variabel independen. Untuk waktu dan lokasi, saya melakukan penelitian ini mulai dari tanggal 23 April sampai 4 Juli 2020 di BSD di Tangerang Selatan. Untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis korelasi. Analisis korelasi yang digunakan adalah Pearson correlation dan Spearman's correlation. Pearson correlation dan Spearman's correlation juga menunjukkan kekuatan antara dua sampel data dan dapat digunakan jika ada hubungan linear antar variabel. Dan hasilnya adalah kedua variabel memiliki hubungan linear yang cukup tinggi, yang artinya memiliki hubungan yang positif. Jika ditarik kesimpulan, jika ada perubahan pada suatu variabel lainnya juga mengikuti. Seperti yang diketahui dari hasil Pearson correlation adalah 0,769 dan untuk Spearman's correlation adalah 0,920. Selanjutnya ada regresi linear. Untuk regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen bebas X, yaitu kasus COVID-19, dengan variabel dependent, yaitu variabel terikat, yaitu tingkat pengangguran Indonesia. Berdasarkan tabel data di PowerPoint diketahui nilai R-squared sebesar 0,591 atau 59,1%. Hal ini membuktikan bahwa variabel X yaitu COVID-19 berpengaruh sebesar 51,9% terhadap variabel Y yaitu tingkat pengangguran di Indonesia. Selanjutnya ada koefisien.
Setelah melakukan regresi linear sederhana, didapatkan hasil perhitungan seperti yang di tabel yang ada di PowerPoint. Sehingga dapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan min 5955334 sekian ditambah B 21738,84 sekian. Nah, konstatannya negatif, yaitu dengan artinya jumlah kasus COVID-19 pada tahun 2020 membuat tingkat penganggurannya meningkat. Di mana hal ini membuktikan bahwa pada masa COVID-19 pada tahun 2020 membuat tingkat pengangguran pun juga meningkat. Untuk nilai koefisien variabelnya positif, hal itu membuktikan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 dengan kasus COVID-19 pada tahun 2020 berbanding lurus. Dengan konklusi, dengan meningkatnya bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan meningkatkan kasus COVID-19 maka akan meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia, yaitu dikarenakan oleh perusahaan melakukan PHK. Kesimpulan dari penelitian ini adalah COVID-19 mengakibatkan banyak karyawan yang dirumahkan atau yang di-PHK. Setelah melakukan regresi linear sederhana, variabel kasus COVID-19 memiliki hubungan yang positif dan berbanding lurus dengan variabel tingkat pengangguran di Indonesia, yang artinya jika ada kenaikan pada kasus COVID-19 akan meningkatkan tingkat pengangguran. Hal ini terjadi dikarenakan adanya tindakan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Selain itu, H0 saya diterima. Untuk saran penulis ke depannya, saya menyarankan untuk mengumpulkan jumlah data yang lebih banyak sehingga dapat membantu menganalisa lebih dalam dan lebih detail lagi mengenai penelitian ini atau penelitian selanjutnya. Itu saja dari saya. Jika ada salah perkataan, mohon maaf. Terima kasih.